Oke guys, jadi kalau kalian udah tunggu waktu lama untuk video selanjutnya, ini dia, ini YouTube video selanjutnya. Kita lagi ada di Central Park. Kita mau wawancara orang-orang sukses untuk kasih nasihat ke kalian yang para Gen Z, Gen Alpha, yang kalian mau lihat orang-orang sukses gaya mereka, cara sukses ataupun cara mereka berpikir. Kalian langsung aja lihat video ini sampai full dan kita lihat kita dapat siapa ya. Kalau kalian lihat Hotman Paris, kalian langsung tahu Hotman Paris. Tapi ada ya sekarang di Central Park, semoga kita bisa dapat Hotman Paris. Kita nggak tahu kalau bisa dapat Hotman Paris atau enggak, tapi semoga aja kita bisa dapat. You dream big, you get big kan? Oke, kalau kalian mau lihat perjalanannya, let's go. Permisi Om, sorry ganggu Om. Di umur berapa Om mendapatkan 10 M pertama? Di umur berapa Om mendapatkan 10 M pertama? 27. Saya bikin bisnis channel wawancara orang-orang sukses kayak Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya sudah wawancara Pagi Dawarjawan dan juga ownerticket.com. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya dengan siapa hari ini? Benny, Om Benny, pekerjaannya di bidang apa? saya saat ini mining. Kalau boleh tahu Om, berapa cuan terbesar dalam setahun Om? Ya, 2 digit deh. 2 digit M. Ya, Sudah berapa lama Om? 8 tahun. Menurut Om, sekarang pasokan dari Indonesia ke Cina gimana Om? Landscape-nya Om? Agak menurun. Karena mereka bisa pasok sendiri Om, dari Tanzania. Banyak sih, dari sumber lain-lain juga banyak. Om, ini kan problem ya Om. Gimana cara Om bisa mengantisipasi problem ini Om? Ya, bertahan dengan market yang ada aja dan membuka market baru. Apa itu Om? Om main di bidang lain nggak? Main, ya mining juga, cuma kan banyak jenis. Oh, nikel, batu bara semua ada. Ya. Menurut Om, ada satu industri nggak yang baik untuk anak muda yang lagi sedang merintis untuk menjadi sukses kayak Om? Ya, jadi wirausaha lah. Bidang apa aja? Jenisnya kan banyak kalau untuk usaha. Menurut Om, bisnis harus berdasarkan tren nggak? Kayak misalnya pedal atau gimana Om? Bisnis musiman kalau itu. Menurut Om gimana itu pandangannya? Nggak lama. Sesuatu yang naiknya cepat akan turunnya cepat. Jadi anak muda kalau nggak ada modal sama sekali Om, apa 3 langkah pertama yang mereka harus lakukan untuk menjadi sukses kayak Om? Dia harus bertahan dan mempelajari dari dalam kesulitannya dulu untuk bisa maju. Dulu mulai dari nol nggak? Mulai dari nol. Dan kunci orang sukses orang yang bisa bertahan. Dulu Om mendapatkan modal dari mana? Dari orang tua sebagian kecil, perputaran bisnis dagang diberi dari sejenis utang dagang, semua itu dalam bentuk perputaran. Semua bisnis itu pasti muncul dari kepercayaan. Seberapa besar bisnis itu, makin besar ya modal nggak akan makin cukup tanpa dorongan dari orang lain. Apakah itu dari pihak bank, atau dari partner kita berbisnis, ya macam-macam. Cara cari partner yang bagus gimana Om? Zaman sekarang kan susah banyak tipu-tipu Om. Nggak ada angka pasti untuk itu. Cuma waktu yang bisa menentukan bahwa orang itu qualified atau tidak. Dulu Om pernah gagal nggak? Sering. Gagal apa Om? Ditipu orang, macam-macam lah. Ya kita harus berangkat dari, balik lagi kan, dengan kita bisa bertahan dan survive, mempelajari bisnis itu sendiri, baru kita bisa bangkit lagi. Tapi anak muda seringkali zaman sekarang itu mental issue saat bermulai bisnis Om. Gimana tanggapan Om tentang itu? Kalau untuk yang segera cepat kaya, ya impossible lah, kecuali ya flexing. Kan banyak anak muda sekarang pikirnya bisa cepat kaya dari kripto atau dari saham atau apa AI atau gimana Om? Pandangan Om tentang itu gimana? Dari 1 juta orang mungkin 1 orang yang sukses. Yang 999.009-nya kemana? Turun semua. Kenapa nggak itu yang diberitakan? Dan itu reality. Tapi banyak orang nggak tahu itu realitinya Om. Ya karena nggak diberitakan. Yang diberitakan kan cuma yang berkepentingan. Contoh, misalnya si A nih sukses di bidang itu. Dia kan bisa aja untuk dibayar dari pihak A, B, C, D, E ya untuk menaikkan rating dia gitu loh. Untuk kepentingan-kepentingan orang lain yang di bisnis lain. Untuk apa diberitakan yang tidak suksesnya? Kan tidak ada hal yang menguntungkan dalam bisnis itu untuk mereka. Untuk diberitakan. Jadi yang diberitakan itu cuma yang sukses doang Iya. satu itu. Dari pihaknya sendiri Om. Iya, contoh mau dari sisi apa? Bitcoin, saham, yang sukses berapa, yang gagal berapa. Jadi kalau mau melihat sesuatu bisnis itu bijak gitu. Jangan melihat dari rumput tetangga hijau gitu. Kalau Anda tidak pernah menyelami bagaimana bisnis itu bisa hijau, bagaimana Anda bisa sukses di bidang itu. Orang yang sukses itu, orang mengetahui dulu kegagalan di bisnis itu apa dulu. Sehingga mereka bisa mengatasi segala masalahnya. Jam terbangnya Om. Jam terbang. Jadi Om dari dulu itu kerja sebagai profesional pernah kerja atau gimana? Nggak pernah. Saya dari saya lulus kuliah, saya nggak pernah kerja sama orang. Om pendidikan penting nggak? Penting. Hanya untuk menambah wawasan dan pengalaman. Tapi zaman sekarang anak muda bilang mereka bisa belajar sendiri itu gimana Om? Iya, tapi ibaratnya ya pendidikan tidak menjamin seseorang untuk menjadi sukses. Ditanya penting nggak? Penting. Tapi nggak menjamin. Tidak. Tidak ada dasarnya sama sekali. 1% pun tidak. Om dulu pindah sekolah nggak? Saya sempat sekolah, kuliah, lulus. Cuma ijazahnya saya nggak pernah kepake tuh. Saya nggak pernah kerja sama orang. Tapi terutama untuk anak muda yang misalnya mau terjun langsung ke bisnis, menurut Om layak mendapatkan degree itu Mereka harus learning by doing. Tidak cuma melihat dari sosmed. Cepet kaya, Jadi cepet kaya. cepet kaya aja bukan cuma dari sisi bisnis. Semua juga dari religi juga kalau belajar di YouTube 4 bulan terus khotbah ya repot. Ya, jadi segala sesuatunya butuh jam terbang dan pengalaman. Om, lebih penting siapa yang Om tahu, apa yang Om tahu. Networking itu penting. Kenapa itu? Karena dengan ilmu tanpa networking Anda tidak menjadi siapa-siapa. Tapi dengan networking tanpa ilmu Anda bisa menjadi sesuatu. Karena Anda learning by doing. Zaman sekarang anak muda Om, mereka tuh seringkali melakukan hal-hal buruk. Kasih saran nggak untuk anak muda bisa antisipasi? Masalah habit ya kalau itu ya. Kalau ibaratnya gini, orang sukses ketika teman-temannya bermain, dia menahan diri. Dan dialah calon suksesnya, makanya nggak banyak orang sukses. Tapi orang yang mengikuti arus, ketika melihat orang happy dia ikut
ikut terus ya kapan dia sukses ya. Ya jadi anak muda sekarang ya harus bisa menahan hati lah, menahan emosi. Harus bijak juga lah menanggapi semua sisi dari sosmed dan lain-lain itu ya nggak semudah apa yang mereka pikirkan kok. Dan itu fakta real. Saya tahu bahwa orang-orang sukses itu jago delegasi dengan karyawannya mereka. Seberapa penting sih delegasi dalam perusahaannya Om? Sangat penting karena kita bekerja tuh nggak pernah bisa untuk sendiri. Kita butuh tim yang termasuk karyawan kita tuh adalah tim yang terbaik kita. Jadi maju tidaknya perusahaan Anda atau kepemimpinan Anda itu tergantung tim Anda. Tepatnya cara cari karyawan yang benar itu gimana Om? Melihat integritas juga kita bisa lihat. Bukan dari ilmu doang. Nah, ilmu nggak seberapa penting kok. Lebih baik mengajari orang bodoh tapi yang rajin bekerja daripada orang pintar tapi malas bekerja. Karena bagi saya orang pintar yang sok pintar dan merasa dia berharga tapi tidak melakukan hal apa-apa di dalam bisnisnya itu zong. Ada nggak Om pernah karyawan? Oh banyak, karyawan itu kan banyak jenis. Dan kalau bagi saya lebih baik yang ilmu tidak tinggi tapi mau belajar. Itu yang terpenting. Boleh nggak saya minta nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang merintis menjadi sukses kayak Om? Terus melangkah, apapun keadaanmu, sekalipun Anda kelihatan jatuh, jangan pernah berhenti karena di saat jatuhlah Anda mempelajari Anda untuk menjadi sukses di bidang ini. Thank you banget Om untuk nasihatnya. Saya hari ini mendapatkan keanugerahan luar biasa bisa bertemu dengan Om. Dia udah sukses banget dan dia mulai dari nol ya guys. Jadi ini patokan inspirasi untuk anak muda zaman sekarang buat nggak mental issue, buat melakukan hal-hal yang baik juga, buat melakukan bisnis yang juga halal juga Om. Thank you banget Om untuk nasihat hari ini. Thank you.